Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. ku berdoa Indonesia, Penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. oh ya. Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Sungguh senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di streaming online hari ini. Dan mari kita awali dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari yang luar biasa bagi kami semua. Benar kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, untuk mendapatkan sesuatu hari ini, supaya kami mengerti apa arti kebangkitan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang di rumah atau di tempat kerja atau di kamar sedang ngapain, tapi hari ini kita mau merayakan Paskah. Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus menyatakan ketaatannya kepada Bapa, menyatakan kasihnya yang besar kepada kita semua, sehingga Dia memberikan nyawanya di kayu salib bagi kita. Tuhan Yesus mati. Pernahkah
saudara bertanya-tanya pada diri saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi saya? Kenapa? Yesus menggantikan kita menerima hukuman. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus karena kasih-Nya pada kita, Dia yang terima hukuman itu. Seperti tertulis di Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang terkutuk. Tapi karena kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus merelakan dirinya yang disalib, merelakan dirinya menjadi kutuk karena kita. Supaya apa? Supaya Roma 8 ayat kedua dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa bukan? Bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Dia menggantikan hukuman kita. Dia yang dihukum, Dia yang jadi kutuk. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya Dia disebut sebagai juru selamat, penebus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hal itu. Tapi pada hari yang ketiga dikatakan bahwa Yesus bangkit. Hari ini, hari Paskah, kita memperingati kebangkitan Yesus. Tahukah saudara kenapa Yesus harus bangkit? Karena kalau hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, Dia nggak perlu bangkit. Betul nggak sih? Dia sudah mati, mestinya kita yang dihukum. Dia ambil tanggung jawab itu, Dia yang dihukum. Mestinya kita yang disalib, tapi Dia memberikan dirinya untuk disalibkan. Mestinya kita yang mati, tapi Dia memberikan dirinya yang mati. Nyawanya Dia berikan, ganti nyawa kita. Lalu sebetulnya nggak perlu untuk bangkit kan? Kalau Yesus mau menyelamatkan kita, cukup Dia mati buat kita. Seperti saya baca di berita beberapa hari yang lalu, di Belgia kisahnya, ada seorang oma-oma umur 90 tahun, namanya Susan siapa gitu, agak susah nyebutnya karena bahasa Belgia kali. Jadi tidak bersalah sebut, panggilnya Oma Susan gitu ya. Oma Susan ini didiagnosa kena COVID-19 dan sudah mulai susah bernafas. Karena itu si Oma dibawa ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit mau dipasang ventilator, alat bantu nafas. Tapi apa yang terjadi? Si Oma bilang begini sama dokternya, jangan pasangin saya ventilator. Berikan ventilator ini kepada orang yang lebih membutuhkan, yang lebih muda dari saya. Dan 2 hari kemudian, karena tanpa ventilator, tanpa alat bantu nafas, si Oma Susan ini meninggal dunia. Saya sih nggak sampai lebih dalam cari beritanya, tapi orang yang menerima jatah ventilatornya si Oma Susan ini, mungkin juga dia selamat. Berarti si Oma Susan sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan si orang tak dikenal itu. Oma Susan nggak perlu bangkit dari kematian untuk jadi penyelamat. Dia sudah menyelamatkan nyawanya orang itu. Seperti juga para dokter yang meninggal karena merawat pasien-pasien COVID-19, mereka berkorban, mereka menyelamatkan para pasien-pasien itu. Dan banyak dari mereka yang sembuh, para pasiennya, tapi dokternya banyak juga yang meninggal. Contoh lain bahwa misalkan ada seorang anak remaja, dia pakai earphone gitu ya. Zaman sekarang begitu kan, anak remaja pakai earphone, kemana-mana pakai earphone dengan
nggak bisa lepas dari gadgetnya dan musik gitu ya. Lalu dia lagi mau nyebrang jalan, tapi dia nggak lepasin earphone-nya. Dia lagi asik dalam musik yang dia dengarkan, dia nyebrang jalan. Tanpa dia sadari, dari ujung sana ada sebuah mobil yang kencang sekali jalannya. Tapi dia nggak tahu. Dari belakang ada seorang bapak yang teriak-teriak, "Nah, awas, mobil!" Dia nggak dengar karena dia pakai earphone. Wah, pakai earphone lagi asik dengan musiknya. Lalu si bapak ini berlari, dia dorong tuh anak. Tuh remaja terguling-guling, tapi dia selamat. Tapi bapak yang menyelamatkan ini ternyata malah ketabrak oleh mobil itu, dan bapak itu meninggal. Ini contoh ilustrasi, saudara. Misalkan nggak ada peristiwanya, kalau tadi di berita nggak ada. Bukankah bapak ini menjadi penyelamat bagi remaja itu? Dan bapak ini nggak perlu bangkit dari kematian untuk jadi juru selamatnya. Betul kan? Dia cukup mati, memberikan nyawanya, dan itu remaja hidup, tapi dia yang mati. Yesus sebetulnya nggak perlu bangkit kembali dari antara orang mati untuk jadi juru selamat kita. Sekalipun Yesus nggak pernah bangkit dari antara orang mati, dia akan tetap jadi juru selamat. Karena dia sudah menggantikan kita di kayu salib. Dia sudah menjadi kutuk karena kita. Maka Roma bilang tadi, nggak ada lagi penghukuman bagi kita. Kita bebas, merdeka dari hukum Taurat maupun hukum maut. Sangat jelas, bukan? Tapi kenapa Yesus bangkit? Tahukah saudara? Ketika Yesus mati di kayu salib, membayar hukuman kita, dia menanggung hukuman kita. Jadi akibatnya dosa kita diampuni. Betul ya? Yesus menebus kita dari hukuman akibat dosa. Dosa diampuni. Masalahnya banyak dari kita beranggapan bahwa karena kematian Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni, maka kita sudah diselamatkan. Sebetulnya kurang pas, saudara. Kenapa? Karena diampuni dosamu itu bukan keselamatan. Diampuni dosamu itu engkau diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Saya bacakan bagian pertama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Karena begitu besar dosa kita itu, kita jadi bermusuhan dengan Allah. Dan kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Karena dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Baca yuk. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh apa? Oleh hidupnya Yesus. Oleh hidupnya. Hidupnya artinya adalah hidup kebangkitan Kristus. Kita selamat bukan karena kematiannya, kita selamat karena kebangkitan Kristus. Dikatakan bahwa pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Kristus memperdamaikan kita, kebangkitannya menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu enggak cuma sekedar perdamaian. Perdamaian hanyalah langkah awal dari keselamatan. Makna keselamatan itu jauh lebih luas dari perdamaian. Perdamaian adalah pengampunan dosa saudara. Tapi keselamatan itu lebih dari sekedar pengampunan dosa. Jika Anda merasa bahwa kematian Kristus sudah menebus semua dosa saya aman, saya selamat. Belum. Karena kebangkitan Kristus yang menyelamatkan saudara. Pengampunan adalah langkah awal dari keselamatan. Kita masuk ke ayat, ke bagian firman Tuhan ya, pada
pagi hari ini. 1 Petrus 1 ayat 1. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jelas kan? Bahwa telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita jadi lahir kembali. Ada sebuah kelahiran baru karena kebangkitan Kristus. Kita jadi punya yang namanya hidup yang penuh pengharapan. Pengampunan dosa aja nggak cukup. Harus ada kelahiran baru. Dan itu bisa terjadi karena Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menepati janjinya. Ayat yang keempat, dikatakan bahwa kita punya hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Karena kebangkitan Kristus di antara orang mati, ada sebuah pengharapan buat kita semua. Pengharapan untuk apa? Untuk menerima sebuah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu di sorga nanti, di langit dan bumi yang baru. Kebangkitan Kristus adalah hal yang penting, tapi seringkali kita lewatkan. Peringatan kebangkitan Kristus, peringatan pasca kebangkitan Kristus hanya menjadi sebuah ya seremonial setahun sekali gitu. Dan seringnya yang diingat apa? Cari telur ya, telur pasca, kelinci-kelinci yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan makna kebangkitan Kristus. Ya nggak apa-apa sih kalau buat sekolah minggu asik-asik aja biar ada kegiatan yang menarik gitu ya. Nggak apa-apa, saya nggak menentang kok telur pasca. Silakan saja sebagai pelengkap saja. Tapi kita masih mengerti makna sesungguhnya dari kematian, dari kebangkitan Kristus maksud saya. Kita masih mengerti apa arti kebangkitan Kristus. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mungkin lebih jelas kalau saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, semuanya itu untukmu. Jadi semuanya tadi itu yang dapat binasa, yang dapat cemar, yang tidak layu, itu semuanya itu untukmu. Karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Nah, kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan dijaga oleh kuasa Allah, dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena kesalahan mengerti ini, maka akan berpikir bahwa kita ini manusia yang tidak lagi mungkin berbuat dosa. Kan dosaku sudah dihukum, sudah diampuni. Yang dulu, sekarang dan akan datang. Karena Yesus sudah mati buat saya. Enggak begitu cara mainnya gitu ya. Tapi kenapa ada kata-kata bahwa kita dijaga dengan kuasa Allah, kita dipelihara dalam kekuatan Allah? Karena itu sebagai penguatan kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu. Jadi bergembiralah akan hal itu bahwa kita ini dipelihara oleh kuasa Allah, dijaga dalam kekuatan Allah, sampai kita menerima keselamatan yang siap dinyatakan di akhir zaman nanti. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun, nah sambungannya ayat ke-6 ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rupanya kita ada duka citanya juga dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi hanya seketika, sebentar saja. Loh, tapi kok lama? Kok sampai puluhan tahun? Saudara, pencobaan, berbagai-bagai pencobaan ini hanya di bumi. Kita hidup di bumi ini cuma beberapa puluh tahun saja.
Berapa sih umurnya? 80? 100 tahun? Udah jarang sekali orang hidup sampai di atas 100 tahun. Bahkan 80 pun udah jarang. Dibandingkan dengan apa yang kita alami setelah kematian, itu kekal. Jadi pencobaan ini itu cuma seketika, sebentar saja. Kenapa kita harus mengalami berbagai-bagai pencobaan? Ada tujuannya, saudara. Karena begini, kalau kematian Yesus di kayu salib itu keselamatan kita, maka bukankah seharusnya setelah Yesus mati di kayu salib, setelah kita terima Dia, maka seharusnya Tuhan bilang begini, oke Denny, kamu sudah menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sudah diampuni, ayo kamu pulang ke surga sekarang. Ayo semua yuk, yang sudah terima Yesus, naik semua ke surga. Tapi kan nggak begitu. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita masih harus hidup di bumi ini sekian puluh tahun lagi, penuh dengan pencobaan. Kenapa? Karena ayat 7 bilang begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pencobaan itu ada tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya untuk membuktikan kemurnian iman. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa pencobaan itu untuk membuktikan karakter dari iman. Tahukah saudara, ketika seseorang yang sudah diampuni, lalu dia merasa selamat, dia tidak ada perubahan karakter, lalu dia merasa dia masuk surga. Dan seandainya benar orang yang cuma diampuni aja lalu masuk surga, tapi karakter yang belum diubah, belum terbukti oleh berbagai macam pencobaan, saudara bisa bayangkan kayak apa isinya orang-orang di surga nanti. Karakter korupsinya masih ada, kebiasaan berzinanya masih ada, kebiasaan mencuri, merampok, membunuh masih ada. Lalu semua sudah diampuni dosanya, masuk surga rame-rame. Kayak apa surga, saudara? Sepertinya akan sama kayak bumi ini gitu ya, nggak jauh beda. Tapi justru keselamatan itu, makanya nggak cuma karena Yesus mati, tapi karena Dia bangkit. Keselamatan itu berarti kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Itu loh keselamatan. Keselamatan nggak cuma percaya, diampuni, udah bebas, aman. Enggak, saudara. Keselamatan itu dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Apa itu? Selem dan mutu, serupa dan segambar dengan Dia. Itu keselamatan. Dan itu pasti butuh proses. Makanya butuh pencobaan. Makanya perlu dimurnikan karakter kita, dimurnikan iman kita. Karena keselamatan itu gak cuma diampuni, tapi keselamatan berarti kita diubahkan. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kenapa? Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus telah mati menebus semua dosa kita, dan Dia telah bangkit supaya kita ada kelahiran baru, supaya kita ada janji untuk yang tidak layu, yang tidak cemar, yang tidak binasa itu di langit baru bumi baru nanti.
Dan itu perlu pembentukan karakter kita lewat berbagai macam pencobaan. Semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dibuat serupa dengan Tuhan Yesus. Ini anugerah yang sangat besar buat kita semua. Kematiannya, kebangkitannya, sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang, apa istilahnya, take it for granted. Anugerah itu jadi sia-sia. Anugerah itu jadi tidak ada artinya. Oh ya udah, aku sudah diselamatkan, aku sudah ditebus dosanya. Ya udah aja gitu. Tapi hidupnya, karakternya tidak berubah. Tapi bila kita mencontoh seperti Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 10. Bagaimana dia menanggapi kasih karunia anugerah Tuhan. Paulus bilang begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka itu maksudnya para rasul yang lain ya. Konteksnya itu waktu itu. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ini kasih Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan buat hidup kita. Hari ini kita belajar makna kebangkitan. Bahwa kebangkitan berarti kita punya tanggung jawab menggunakan anugerah yang Tuhan berikan, pengampunan dosa, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk mulai memperbaiki karakter kita. Karena Paulus juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan sungguh-sungguh kita mau mengubah diri kita. Karena banyak orang taunya, saya sudah selamat, sudah percaya Yesus selamat, pasti masuk surga. Belum tentu, saudara. Hari-hari ini banyak orang, terutama anak Tuhan ya, yang sepertinya nggak takut mati gitu ya, kena virus, ngomongnya mati adalah untung, mati adalah untung. Kayak Paulus, mati adalah keuntungan. Betul, itu ada ayatnya. Tapi sudahkah dia perhatikan kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya bilang, hidup bagi Kristus. Kalau hidup kita sungguh-sungguh bagi Kristus, barulah kita bisa bilang, kalau mati itu keuntungan. Tapi kalau hidupmu belum sungguh-sungguh bagi Kristus, hati-hati kalau mati. Jangan-jangan bukan keuntungan, tapi malah, ya itulah saya terus maksud saya. Jadi biarlah pasca hari ini kita mau berubah Bapak Ibu. Biarlah Jumat Agung, kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah yang setiap tahun kita peringati, nggak jadi cuman ibadah yang biasa, tapi jadi perenungan kita, jadi dasar kita untuk melangkah, menguatkan kita hari demi hari untuk semakin hari semakin serupa dengan karakter Yesus sendiri. Bila kita menggenapi apa yang dikatakan Filipi 3:10 yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Amin. Ada sebuah lagu, tapi karena ada pemain musik, kita nyanyi refnya sama-sama ya. Ada sebuah lagu yang mencerminkan bahwa dalam hidup ini kita harus berjuang sampai akhir untuk tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengar hari ini, bahwa pengampunan dosa kami melalui karya-Mu di kayu salib itu hanya langkah awal Tuhan menuju keselamatan yang sesungguhnya. Karena ketika Engkau bangkit dari maut Tuhan, ketika Engkau bangkit dari dunia orang mati, maka membuat sebuah janji yang baru buat kami, melahirkan kami kembali untuk dapat sebuah hidup yang penuh pengharapan akan dunia yang tak cemar, takkan binasa, takkan naik. Itu di surga nanti bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kami menjalani hidup kami lebih sungguh-sungguh hari-hari di tengah pandemi Corona COVID-19. Bila hidup kami semakin hari semakin diubahkan Tuhan, punya karakter yang lebih baik, punya kepedulian yang lebih baik, dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Betapa aku mengerti saat ini. Siapakah aku di hadapan-Mu? Sekejap waktu Engkau menghapuskanku, lenyap dan tenggelam di kedalaman tak terselami. Bahkan celakalah aku dan sengsaralah aku jika tangan-Mu sendiri yang tidak segera menolongku. Sungguh, Engkau telah celikan aku dari kebutaan dan kegelapan selama ini. Aku tersesat dan binasa dalam jalan-jalanku. Aku terhempas dalam jurang penderitaan. Tapi kini Engkau membuat aku ingin berteriak, menguasai gunung dan lembah suara gemaku. Karena sungguh hanya Engkaulah keselamatanku, penolong dan gunung batuku. Kematian-Mu begitu sangat berharga bagiku, mengangkat aku dari kegelapan, mengangkat aku dari jurang dan lembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kematian-Mu mengubahkanku. Kematian-Mu menjadikan terang bagiku. Dan aku melihat kemuliaan kekal yang Engkau sediakan bagiku. Terpujilah nama-Mu.
besarlah kasih pengorbanan-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, bersihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom saudara-saudaraku terkasih, apa kabar? Tentu sehat-sehat dan baik-baik saja. Akhir-akhir ini banyak berita tentang virus corona yang sangat menakutkan kita. Yuk kita sama-sama melihat apa pesan Tuhan kepada kita di Filipi 4 ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan kita di tengah-tengah kondisi saat ini. Janganlah takut dan cemas. Percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersama Tuhan kita akan melewati semuanya, karena Dia Allah yang setia dan sangat mengasihi kita semua. Tetap semangat. Benar, dalam firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir, tetap berdoa dan mengucap syukur melalui pujian, penyembahan. Maka dari situlah akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tetap semangat, ciao, God bless you. Shalom, Jemaat GBI Hosana yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Anda semua luar biasa. Meskipun keadaan di luar sana kurang baik, tapi kita tetap harus bersyukur, tetap antusias, tetap semangat, dan yang terpenting tetap mengandalkan Tuhan. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat untuk tetap mengikuti ibadah online yang sudah disediakan oleh GBI Hosana. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan via transfer melalui rekening berikut ini. Dan yang terpenting, untuk seluruh jemaat, jangan lupa untuk membangun hubungan kepada Holy PKS-nya masing-masing supaya mendapatkan informasi penting yang disampaikan melalui PKS masing-masing oleh GBI Hosana. Ingat, kita hanya terpisah secara fisik, namun secara hati kita tetap terkonektif. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.